Kasihan di mata-mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 yang tertulis dari Andung atau Ratapan pasal 3 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Denggaddo diwawai molo diusung augana tagan dihaposonna. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, orang muda dari sisi positifnya dilihat sangat energik dan kuat dari sudut fisiknya, di mana seorang orang muda dia akan mampu membawa beban yang lebih berat daripada seorang orang tua. Oleh karena kemampuan fisiknya yang masih kuat, sehingga bisa memikul beban yang demikian berat. Itu menjadi sisi positif dari seorang orang muda dan merupakan gambaran umum yang kita tangkap tentang orang-orang muda. Dalam nats ini juga penulis kitab Ratapan berbicara tentang orang-orang muda yang hendaknya memikul kuk yang berarti beban yang diberikan Tuhan kepada seseorang oleh karena kesetiaan, oleh karena konsistensinya mengikuti apa yang dikatakan dan difirmankan oleh Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 30, Yesus menyampaikan bahwa kuk dari Tuhan itu enak dan bebannya pun ringan. Sebab apa? Sebab di dalam memikulnya kita tidak sendirian, tetapi bersama dengan Dia. Dia memampukan, Dia menolong kita, Dia menguatkan kita untuk memikul setiap kuk, setiap beban yang kita alami dan kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab Dia tidak membiarkan kita sendirian. Oleh karena Dia tahu akan keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia adanya, yang bisa rapuh, yang mudah kecewa, yang bisa juga mengalami keputusasaan ketika tantangan itu, rintangan itu datang berturut-turut menghampiri kehidupan kita, sehingga bisa menimbulkan keputusasaan. Dalam nats ini penulis kitab Ratapan menyampaikan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Adalah baik itu berarti sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, di mana kita diajak untuk membiasakan diri memikul kuk yang memang harus kita pikul sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah dalam bentuk persoalan pribadi, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, dan banyak persoalan-persoalan lainnya dalam kehidupan kita yang merupakan kuk yang harus kita pikul. Yang pasti tidak ada seorang pun yang tidak memikul kuk di dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi bagaimana kita boleh melihat secara positif terhadap kuk yang diembankan, yang diberikan, yang harus kita tanggung jawabi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Untuk menjadikan kita menjadi orang yang tangguh dan kokoh, tidaklah mungkin tanpa kuk.
Oleh karena itu, kita senantiasa diuji kekokohan kita, kemampuan kita, ketangguhan kita terhadap kuk yang harus kita pikul, bukan malah menyingkirkan atau mengabaikan, tidak mempedulikan terhadap kuk tersebut. Dari situlah kita diuji akan kualitas kekristenan kita, kemampuan kita, siapa dan bagaimana kita tetap setia memikul kuk yang harus kita pikul di tengah-tengah kehidupan kita, dan menjadikan itu sebagai latihan rohani untuk membuat kita boleh semakin kokoh, semakin tangguh, dan semakin hebat, dan tidak menjadi orang Kristen yang rapuh atau menjadi orang Kristen yang cengeng, di mana sedikit saja badai kehidupan menghampiri hidupnya, kemudian dia langsung ambruk, langsung tumbang, tidak siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Masa-masa krisis, masa-masa sulit itu adalah momen penentu kualitas kekristenan kita, kualitas daripada iman kita. Karena itu benarlah seorang Helen Keller pernah berkata, hidup ini adalah petualangan yang berani atau bukan apa-apa sama sekali. Hidup ini adalah petualangan yang berani atau bukan apa-apa sama sekali. Artinya, di tengah-tengah petualangan perjalanan kehidupan kita pasti akan senantiasa menghadapi krisis, akan senantiasa berhadapan dengan kuk yang harus kita pikul di tengah-tengah kehidupan kita. Dan disitulah diuji daya tahan kita, kemampuan iman kita, kemampuan kita dalam menghadapi kuk, dalam memikul kuk di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Mari pikulah kuk yang kita pasang, apapun kuk yang sedang kita hadapi pada saat ini, bersama dengan Kristus. Dia akan memampukan dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.